Wah, menarik nih, lihat guys. Apaan tuh? Ini ada lomba dari UN. Oh, menarik sih. Ikut yuk. Gas Yuk, sih, ayo guys, ikut. ikut. Ayo, gajah menang ya. Ayo, Amin. kapan? Pulang sekolah nggak apa-apa sih. Boleh sih. Boleh tuh pulang sekolah free kok, nggak ada Iya. kerjaan. Oke. Ayo. Kalian udah tahu materinya bakal apa? Udah. Nih punya aku. Ini punya aku. Punya aku kenapa? Ini punya aku juga udah lengkap. Punya aku juga udah. Ada semua? Iya. Gak apa-apa nggak sih? Biar gampang. Iya. Kan biar Biar cepat cepet. ya sih. Setuju sih. Kenapa ya aku nyari-nyari kayak gini tadi lama banget? Ya kali ya kan. Yaudah, lanjutin aja deh. Oke. Lanjutin aja bagi-baginya lewat AI aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik, Terima kasih teman-teman sudah mau berkumpul di ruangan ini. Bapak senang sekali kita bisa bertemu. Nantinya kita akan berdiskusi banyak mengenai berbagai hal seperti itu. Namun sebelum kita masuk ke diskusi lebih mendalam lagi, baiknya kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Adakah dari teman-teman yang mau membantu Bapak untuk memimpin doa? Ya Pak, Oke, silakan. teman-teman sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, yang sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing berdoa di mulut. Berdoa cukup. Baik, terima kasih sudah mau untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Oke, baik. Teman-teman di sini apakah sudah saling mengenal satu sama lain? Belum. Berarti benar-benar udah tahu. Mungkin ada yang sekelas kah? Atau mungkin satu ekskul? Atau pernah kegiatan bareng gitu? Kita, Pak. Semuanya. Oh, kalian berdua udah saling kenal ya? Iya, Kenal di mana tuh? di ekskul Pak. Oh, kalian satu ekskul. Iya. Oke. Saya sekelas loh, Pak. Iya, kita sudah. Oh, kalian berdua satu kelas. Oke. Berarti ada beberapa yang kenal, ada beberapa juga yang belum kenal. Nah, supaya lebih hangat ya, kita lebih erat lagi nanti diskusinya. Baiknya kita saling berkenalan terlebih dahulu. Gimana? Mau ya? Mau. Nah, untuk hal-hal yang perlu dikenali nanti, pertama kalian bisa nyebutin nama lengkap kalian siapa, terus nama panggilannya siapa, dari kelas mana kalian, dan hobi kalian itu apa. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa. Untuk mengawali mungkin dari Bapak dulu ya. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Awal Hafiz. Biasa dipanggil Awal, teman-teman bisa panggil saya Pak Awal. Saya di sini sebagai guru bimbingan dan konseling kalian. Untuk hobi saya suka membaca novel. Seperti itu. Oke, mungkin bisa dilanjut dari mbaknya yang sebelah kanan. Perkenalkan, saya Naswa Agna, biasanya bisa dipanggil Naswa atau Nasiwa. Saya dari kelas 11-2, terus hobi saya mendengarkan musik, Pak. Oke, salam kenal Naswa. Perkenalkan, nama saya Natsila Nafila Sofa, biasa dipanggil Nafisa. Saya dari kelas 11-1. Terus hobi saya itu saya suka masak. Oke, salam kenal. Perkenalkan, saya Ina Fitriana, biasa dipanggil Nana. Saya dari kelas 11-3, hobi saya membaca novel dan mendengarkan musik. Perkenalkan, nama saya Warga Belasana, biasa dipanggil Ita. Hobi saya itu olahraga. Oke, perkenalkan nama saya Lubna Cenaka Yazid, biasa dipanggil Lubna. Saya dari kelas 11-7, hobi saya membaca. Perkenalkan, nama saya Melisa Koma, biasa dipanggil Nurul, dari kelas 11-9. Hobi saya swimming, berenang, Pak. Perkenalkan semuanya, nama saya Azila Maharani, biasa dipanggil Ara. Saya dari kelas 11-5, hobi saya bermain sepatu roda. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Tadi sudah perkenalan semua ya. Mungkin biar ngetes ya apakah teman-teman ini udah benar-benar kenal atau belum. Bapak mau nanya yang tadi hobinya masak siapa? Nafisa. Nafisa, bener ya? Benar Pak. Oke, terus yang hobinya swimming, berenang siapa tuh? Oke, bener. Terus yang hobinya main sepatu roda, deh. Oh,
Oke, baik, benar semua teman-teman. Kayaknya teman-teman udah saling mengenal nih ya setelah kita perkenalan tadi. Oke. Biar makin semangat ya di pagi hari ini, gimana kalau kita bermain ice breaking? Seru nih, mau ya? Oke. Kita bakal main tepuk sih, bukan main ya, lebih ke tepuk, namanya tepuk buka tutup. Teman-teman tahu nggak? Mungkin udah tahu nih, pernah dengar. Oke. Mungkin Bapak contohin dulu ya, tepuknya gimana? Ya, teman-teman bisa ikutin. Tepuknya kayak gini. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum hihi. Digulung-gulung, lalu tertawa. Gitu teman-teman. Paham ya? Bisa ikutin? Ayo kita bakal tepuk bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum gigi. Digulung-gulung, lalu tertawa. Oke, Yonas dulu ya. Kalau seru gimana kalau kita sekali lagi cuman lebih cepat gitu, temponya lebih cepat gitu. Ya. Oke, kita coba lagi. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum gigi. Digulung-gulung, lalu tertawa. Oke, gimana asik gak? Ya, oke. Kayaknya udah makin semangat ya setelah main sedikit. Semangat ya. Setelah ini teman-teman tahu gak sih sebenarnya kita tuh berkumpul di sini melingkar kayak gini, tahu gak kita mau ngelakuin kegiatan apa? Kelompok ya Pak kayaknya. Bener banget, karena kita bakal ngelakuin kegiatan bimbingan kelompok. Jadi teman-teman ada yang tahu bimbingan kelompok itu apa? Atau mungkin sebelumnya pernah ikut bimbingan kelompok juga? Oh, belum pernah semua nih. Oke, nanti pertama kali teman-teman ikut bimbingan kelompok ya. Kalau gitu, Bapak mohon izin untuk menjelaskan sedikit mengenai bimbingan kelompok dan peraturan-peraturan di dalamnya. Boleh? Jadi bimbingan kelompok ini adalah salah satu layanan dari kami guru bimbingan dan konseling, yang mana ini merupakan salah satu layanan pencegahan dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk mengembangkan potensi teman-teman semua. Seperti itu. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini juga ada beberapa asas yang perlu kita taati gitu teman-teman. Nah, yang pertama kita ada asas keterbukaan. Jadi teman-teman ketika di dalam forum ini, dalam kelompok ini, teman-teman bebas untuk bercerita, berdiskusi, menyatakan ide, berpendapat. Kalian bebas untuk menyatakan itu semua. Jadi tidak perlu ditutup-tutupi. Silakan kalian bebas untuk berpendapat. Kemudian setelah tadi ada asas keterbukaan, ada lagi namanya asas kerahasiaan. Jadi ketika teman-teman tadi sudah berani untuk mengungkapkan perasaannya, bercerita, teman-teman nggak perlu takut untuk bahwa nanti cerita itu bakal menyebar kemana-mana. Jadi di bimbingan kelompok ini, asas kerahasiaan itu fungsinya kita sebagai anggota kelompok wajib untuk menjaga hal-hal yang kita bahas dalam kelompok tetap berada dalam kelompok ini saja, jadi tidak menyebar ke luar dari forum ini, seperti itu. Kemudian tadi ada keterbukaan, kerahasiaan, terus ada asas penormatifan. Tadi walaupun teman-teman bebas berekspresi, mengungkapkan pendapat, bercerita, namun teman-teman harus tetap memperhatikan apa nilai-nilai dan norma-norma yang ada di masyarakat, supaya nanti ketika berjalannya kegiatan ini berjalan efektif dan juga tidak menyakiti perasaan teman-teman yang lain, seperti itu. Dan yang terakhir ada asas kesukarelaan. Nah, di asas kesukarelaan ini Bapak mau bertanya ke teman-teman semua. Teman-teman itu datang ke ruang ini untuk melingkar, untuk mengikuti forum ini, apakah kalian dipaksa oleh wali kelasnya, oleh temannya, atau mungkin bahkan dipaksa oleh Bapak, atau kalian dengan kesadaran diri sukarela untuk datang ke sini mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Sukarela ya. Oke. Kalau seperti itu berarti kita sudah memenuhi asas keempat tadi, terakhir asas kesukarelaan, bahwa semua anggota yang datang ke kegiatan bimbingan kelompok ini memang secara sadar bersedia untuk mengikuti secara sukarela kegiatan ini, seperti itu. Nah, selain keempat asas tadi, ada beberapa peraturan yang perlu kita taati juga di dalam kegiatan bimbingan kelompok ini supaya nanti bisa berjalan efektif dan efisien, seperti itu.
Yang pertama, ketika nanti teman-teman ingin mengungkapkan pendapat, bercerita atau menyampaikan ide, teman-teman harap untuk mengangkat tangan terlebih dahulu sebelum mengungkapkan pendapatnya. Kemudian yang kedua, teman-teman tidak boleh menyela pembicaraan orang lain. Jadi ketika ada temannya yang sedang bercerita, sedang menyampaikan pendapat, teman-teman bisa nunggu dulu temannya tadi itu untuk selesai menyampaikan idenya, seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa. Nah, dari keempat asas tadi dan dua peraturan yang tadi Bapak sebutkan itu adalah hal-hal yang perlu kita jalankan bersama, kita sepakati bersama dalam kegiatan dengan kelompok ini. Bisa disepakati teman-teman? Bisa. Oke, kalau seperti itu, kayaknya Bapak mau tes dulu nih, mau nanya. Tadi ada asas apa aja dalam kegiatan dengan kelompok ini? Saya Bapak. Oke, silakan. Betul. Ada asas kesukarelaan Bapak yang dimana kita itu datang ke sini tanpa paksaan. Lalu ada keterbukaan yang dimana kita itu di sini harus terbuka atas apa yang mengganjal supaya bimbingan kelompok ini itu bisa tercapai. Oke, baik, terima kasih Nurul, sudah tepat sekali ya. Dari asas kesukarelaan dan asas keterbukaan. Ada lagi, bisa ada dua asas lagi? Izin menambahkan dari Oke, Bapak. silakan Najwa. Ada asas kerahasiaan juga Pak, jadi apa yang kita bicarakan di forum ini itu tidak akan tersebar ke luar forum. Oke, baik, benar banget dari Najwa. Jadi teman-teman nggak perlu takut karena apa yang disampaikan akan dijaga di forum ini saja. Ada satu asas lagi nih, siapa yang mau menyampaikan? Saya Pak, Oke, silakan, bisa. saya ingin menambahkan ya Pak. Jadi tadi kan ada asas kenormatifan yang dimana dalam bimbingan kelompok ini kita harus tetap mematuhi norma yang ada supaya tidak menyinggung kata masing-masing. Oke, baik, terima kasih Najwa. Sudah tepat sekali mengenai asas kenormatifan. Tadi sudah disebutkan dua asas dari Nurul, satu dari Najwa, satu dari Nafisa. Kemudian ada peraturan juga di bimbingan kelompok ini. Ada dua peraturan dari Bapak sebutkan. Siapa yang mau menyampaikan? Saya lupa. Oke, silakan Pak. Oke, jadi peraturan yang pertama itu tadi ketika nanti kita ingin menyampaikan pendapat itu harus mengacungkan tangan terlebih dahulu. Dan yang kedua itu dilarang menyela pembicaraan teman yang lain. Jadi ketika temannya sedang mengatakan atau menyampaikan pendapat itu harus tunggu sampai selesai dulu baru kita mengutarakan pendapat. Oke, baik, terima kasih Ayla. Ada dua peraturan ya. Pertama, kalau kalian yang berpendapat harus angkat tangan. Yang kedua, kalau ada temannya lagi ngomong, lagi bicara, bisa ditunggu dulu temannya selesai sampai pembicaraannya habis. Baru kalian menyampaikan pendapatnya. Seperti itu. Seperti teman-teman sudah memahami ya dari asas dan peraturannya. Oke. Setelah ini kita akan memasuki tahap inti. Namun sebelum masuk ke tahap inti, Bapak mau nanya dulu. Kalian teman-teman pernah merasa nggak sih di zaman sekarang akhir-akhir ini itu kayak kita bergantung banget gitu sama AI dalam melakukan berbagai hal gitu. Merasa banget sih Pak. Semuanya merasa hal yang sama ya. Iya. Oke, mungkin boleh berbagi pengalamannya gitu gimana kalian merasa bergantung dengan AI. Saya Pak, Oke, silakan ya. kalau saya pengalaman itu ketika saya dikasih tugas sama guru saya itu saya langsung membuka di AI itu Bapak akan kamu pikir sendiri terlebih dahulu gitu. Oke. Sulit sih. Ini ada teman-teman merasa hal yang sama dengan pengalamannya. Oke. Jadi ada tugas kalian langsung cepat-cepat buka AI gitu ya. Ada lagi yang mau sharing pengalamannya? Saya Pak, Oh, silakan bisa. saya suka pakai AI soalnya nyari jawaban tuh jadi lebih cepat Pak. Itu juga. Semuanya ada di AI. Semua sih ada nih ya. Iya. Tadi yang dari Nana merasa ketika ada tugas langsung buka AI, dari Nafisa merasa dengan AI cepat untuk menemukan jawaban seperti itu. Oke. Dari pengalaman tadi, gue mau nanya lagi. Tadi kan berarti kalian cepat-cepat gitu buat AI, terbiasa juga buat buka AI ketika mengerjakan tugas. Pernah nggak sih kalian tuh merasa ketika dapat tugas, namun kalian malah nggak bisa buka AI gitu? Kalian merasa cemas atau bahkan sampai panik gitu? Oh, bahkan sampai sering ya? Iya. Ketika ada tugas nggak bisa buka AI sampai panik gitu ya? Iya. Mungkin ada yang mau sharing juga tuh gimana pengalamannya? Saya Pak, apalagi kalau disuruh jawab langsung tanpa buka HP, kita ketir tuh Pak. Oh, sampai terketir nih? Iya, Oh, iya, iya. karena udah keterbiasaan buka HP. Oh, karena biasanya dipakai bantu sama AI, ketika suruh jawab tanpa bantuan AI jadi sampai bingung ya, terketir gitu ya. Betul banget Pak. Oke, oke, Luna juga boleh kalau mau menyampaikan. Pendapat juga Pak, jadi kalau mau pakai AI kadang saya jadi nggak bisa ngomong yang terstruktur gitu Pak, harus pakai AI biar Oh, iya, iya, iya. Kurang lebih tadi mirip dengan punya Nurul tadi ya. Jadi kamu sulit untuk membuat kalian yang terstruktur karena biasanya dari AI kan, kamu tidak membacakan seperti itu. Oke, baik, terima kasih teman-teman yang sudah mau sharing dari pengalaman-pengalaman kalian. Nah, dari tadi hal pengalaman yang kalian ceritakan, seharusnya AI ini kita gunakan sebagai alat bantu untuk mengerjakan tugas,
bukan membantu kita dalam berpikir. Nah, oleh karena itu di tahap inti ini nanti kita akan bermain peran atau role play. Nah, untuk bermain role play nanti Bapak kalian akan mendapatkan peran sesuai dengan kartu yang kalian pilih. Sini Bapak punya kartu ini. Boleh pilih nih Pak warna apa aja. Tinggal pilih warna apa aja yang kalian sukai seperti itu. Nah, media ini namanya kartu awareness card. Nah, di kartu ini itu ada berapa nih? Ada 6 kartu yang nanti berisi peran serta watak yang bisa kalian perankan. Juga ada di sini ada gambaran umum dan juga dari dialog dari simulasi peran yang akan kalian mainkan juga. Supaya nanti kalian ada gambaran kita tuh mau memainkan peran kita seperti apa sih gitu loh. Nah, karena kita bertujuh nih ya, berarti kan kartunya kadang ada satu orang nih yang dapat kartu. Nah, nanti si satu orang itu akan berperan sebagai observer. Izin bertanya Pak, Silakan. kalau observer itu tugasnya ngapain ya Pak? Nah, observer ini nanti tugasnya akan membacakan dari gambaran umum cerita yang akan dimainkan oleh teman-teman yang lainnya. Dan juga Bapak akan berikan LKPD. Nah, di LKPD nanti tugasnya si observer adalah untuk mengamati berjalannya simulasi peran tadi, role tadi, bagaimana respon dan juga reaksi yang diberikan oleh teman-teman selama bermain simulasi seperti itu. Paham sih Pak. Jadi saya aja nih Pak yang jadi observer. Kalau orang mau jadi observer nih ya. Iya. Oke. Kalau si A ada observer, berarti teman-teman yang lain nanti berperan sebagai tokoh yang ada di kartu. Seperti itu ya. Oke. Ini untuk LKPD-nya, nanti bisa tolong diisi gimana reaksi dan respon dari teman-teman semua ketika bermain peran. Dan juga ini ada gambaran umum nanti tolong dibacakan ketika awal simulasi seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, untuk teman-teman yang lain, sesuai tadi Bapak katakan ya, ada beberapa kartu ini yang bisa teman-teman pilih gitu. Silahkan teman-teman bisa pilih untuk mendapatkan peran apa atau apa yang kalian dapatkan dan warnanya seperti apa. Silahkan mungkin kalau kalian bisa pilih sesuai warna yang kalian suka aja nggak apa. Biru tua Bapak. Mau biru tua. Oke. Silahkan kalau Mau kuning Pak. kuning, oke, silahkan tolong dikasih warna ya. Saya mau biru muda Pak. Mau biru muda, oke, tolong kasih ke anak. Saya mau ungu Pak. Ungu, oke, silakan Pak. Dua nih, Saya mau yang merah deh. yang merah. Ya. Oke, silakan. Nah, berarti yang hijau terakhir buat Nasya ya. Oke Pak. Oke. Udah dapat perannya semua ya? Sudah. Coba Bapak mau tes yang dapat peran salsa. Ayo Pak. Ifah ya, Ifah sebagai salsa. Yang dapat peran Keisha. Saya Pak. Oke, Luknas dari Keisha berarti. Ya. Yang dapat peran Alia. Saya Pak. Oke, Nafisa sebagai Alia. Ya. Terus yang dapat peran Rania. Saya Pak. Oke, Nafisa sebagai Rania. Yang dapat peran guru Saya Pak. Nurul ya sebagai guru. Dan juga Nana nih berarti sebagai oke, Nadira sebagai Nana sebagai Nadira. Oke, mungkin kita langsung masuk aja ya ke simulasinya. Boleh minta tolong ke Ara untuk menceritakan ke teman-teman gambaran umum dari simulasi yang akan kalian perankan. Silakan Ara. Baik Bapak dan teman-teman, saya juga membacakan untuk gambaran umum dari role play ini. Jadi ceritanya adalah sekelompok siswa kelas 11 mendapat tugas presentasi mengenai penyebab pola hidup tidak sehat pada remaja. Dalam kelompok tersebut, Nadira dikenal sebagai siswi yang selalu cepat menyelesaikan tugas dan sering dianggap pintar oleh teman-temannya. Namun, ternyata hampir semua tugas, jawaban diskusi, rangkuman, hingga ide presentasi selalu ia kerjakan menggunakan AI. Awalnya, Nadira menggunakan AI hanya untuk membantu mencari referensi, tetapi lama-kelamaan ia mencoba bergantung sepenuhnya dan jarang mencoba memahami materi dengan pikirannya sendiri. Saat diskusi kelompok berlangsung, Nadira lebih sering sibuk mengetik pertanyaan di AI dibanding mendengarkan pendapat dari teman-temannya. Ia juga mulai kesulitan menyampaikan opini pribadi karena terbiasa langsung menerima jawaban instan. Teman-temannya menyadari bahwa Nadira sering sekali mengatakan, "Ngapain mikir lama-lama, kalau ada AI kan bisa jawab lebih cepat." Keisha menganggap hal itu wajar karena menurutnya AI memang mempermudah pekerjaan pelajar. Namun, Rania merasa penggunaan AI yang berlebihan mulai membuat mereka malas berpikir kritis dan kehilangan kesadaran terhadap kemampuan diri sendiri. Masalah mulai terlihat ketika guru tiba-tiba meminta presentasi tanpa akses internet. Nadira terasa panik, bingung dalam menjelaskan tugasnya sendiri.
dan tidak percaya diri saat harus berbicara tanpa bantuan AI. Dari situ, Alia dan Salsa mulai menyadari bahwasannya penggunaan AI yang berlebihan bukan hanya mempengaruhi cara belajar, akan tetapi mempengaruhi self-awareness, kesiapan diri dan kemampuan berpikir, serta cara mereka memahami diri sendiri sebagai pelajar. Oke, baik, terima kasih Ara sudah menceritakan gambaran umum dari situasi yang akan teman-teman terangkan. Gimana tadi bisa dipahami dari gambaran umum yang diceritakan oleh Ara? Bisa. Kalau gitu, langsung aja ya. Kita bakal main simulasi peran sesuai dengan peran atau tokoh yang teman-teman dapat. Nanti tenang aja, kita nggak langsung panjang lagi dari gambaran umum kita ya, tapi akan Bapak jelaskan per satu situasi yang akan teman-teman mainkan seperti itu ya. Apakah teman-teman siap buat bermain role play? Oke, semuanya siap ya. Oke, situasi pertama. Jadi situasinya adalah ketika kelompok sedang berdiskusi mengenai suatu tugas. Silakan teman-teman memerankan Nadira yang sedang sibuk sendiri untuk membuka AI dan tidak memperhatikan pembicaraan teman-temannya. Kemudian, Alia mulai menyadari bahwa Nadira hanya fokus pada layar HP dan tidak ikut berpikir dalam diskusi kelompok. Silakan teman-teman untuk memerankan situasi tersebut. Menurut aku kita bahas penyebab pola hidup tidak sehat dalam remaja dulu ya. Ya, nanti juga belajar dampaknya juga. Siapa yang mau buat bagian muka? Kalau tidak boleh, saya. Kamu lagi apa, Nat? Kalau aku lagi buka AI biar cepat bikin pembukaan. Tapi kan kita lagi diskusi dulu. Ya kan biar lebih cepat aja selesainya. Santai aja lah, nggak apa-apa. Yang penting kita selesai. Betul tuh. Oke, terima kasih teman-teman atas simulasi dari situasi pertama. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke situasi kedua. Jadi di situasi kedua ini, guru meminta presentasi mendadak tanpa menggunakan bantuan internet. Silakan teman-teman untuk memerankan Nadira yang langsung panik karena tidak bisa membuka AI. Kemudian, Tania menyadari bahwa Nadira terlalu bergantung pada AI sampai tidak siap menghadapi situasi mendadak. Silakan teman-teman untuk mensimulasikan situasi tersebut. Baik, untuk kelompok boleh maju sekarang ya untuk mempresentasikan materi kalian tanpa membuka HP. Sekarang banget, Bu. Ya, kalian boleh menjelaskan pemahaman kalian sendiri tanpa membuka HP. Kamu nggak apa-apa, aku nggak lupa sama materi ini sih. Bukannya kamu yang buat? Iya sih, tapi kemarin aku bikinnya kupas AI semua. Coba Pak. Betul. Oke, baik, terima kasih teman-teman sudah mensimulasikan situasi kedua. Kita lanjut ke situasi ketiga. Jadi setelah tadi kelompok kalian itu sudah presentasi tanpa menggunakan internet, sekarang kelompok kalian itu membahas kebiasaan menggunakan AI. Silakan teman-teman untuk mensimulasikan Keisha dan Nadira yang mengaku selalu otomatis membuka AI setiap ada tugas. Kemudian Tania menjelaskan bahwa kebiasaan tersebut membuat mereka dalam berpikir sendiri dan terbiasa menerima jawaban instan. Silakan teman-teman untuk mensimulasikan situasi tadi. Aduh, gimana ya, aku baru sadar kalau ada tugas apa-apa aku langsung lari ke AI. Sama aku juga kadang kalau setelah dikasih tugas aku langsung buka ke AI. Ya nanti kayak otomatis banget gitu. Berarti kalian udah otomatis menerima jawaban instan ya? Iya sih, kita kayak kebiasaan pakai AI. Padahal dulu kita sering banget diskusi lama. Berarti kita nggak benar-benar siap dong buat pembelajaran ini. Oke, baik, terima kasih teman-teman atas simulasinya. Kita langsung lanjut ya ke situasi keempat. Di situasi keempat ini sekarang guru meminta menjelaskan isi tugas dengan bahasa sendiri. Nah, silakan teman-teman untuk memerankan Nadira yang kesulitan menjelaskan karena hanya mencari jawaban dari AI. Kemudian Salsa mulai mengingat bahwa dulu mereka sering berdiskusi dan memahami materi tanpa bergantung penuh pada AI. Silakan teman-teman untuk memerankan situasi tersebut. Buat Nadira bisa menjelaskan materi kalian ya. Menurut saya pola pikir hidup tidak sehat itu seperti Nadira paham kan materinya? paham sih Bu, tapi kemarin saya nyari jawaban dari AI. Padahal kita dulu sering mendiskusi bareng dulu belajar bareng. Iya sih, sama pakai AI kita jadi susah buat jawab kita sendiri.
Cukup ya? Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas situasi keempat ya. Tadi udah situasi ini, sekarang kita masuk ke situasi terakhir. Itu tadi setelah tadi diminta presentasi, sekarang ceritanya setelah kalian selesai presentasi. Jadi kalian sebagai kelompok melakukan refleksi. Silakan teman-teman memerankan Nadira yang mengaku takut dianggap bodoh jika tidak menggunakan AI. Kemudian Salsa juga mengaku takut tertinggal dari teman-temannya. Dan Arya juga Rania mengingatkan bahwa AI boleh membantu, tetapi jangan sampai membuat mereka kehilangan kemampuan berpikir dan kesadaran diri. Silakan. Teman-teman, menurut kalian tadi gimana? Menurut aku tadi malu sih karena nggak bisa jawab ini pertanyaan dulu itu. Iya, aku juga takut tertinggal kalau Sebenarnya menurut kalau AI itu nggak apa-apa sih, tapi jangan tergantung, itu bisa merubah pola pikir kita. iya, kayaknya kita sekarang kalau pakai AI harus lebih hati-hati deh dengan berkegantungan itu. Gimana? Jadi kalau selama ada AI yang penting selesai ya udah aman. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Kita kasih aplaus dulu buat teman-teman kita. Oke. Mungkin Bapak mau nanya perasaan teman-teman. Gimana tadi selama bermain role play gimana? Gimana perasaan kalian? Seru ya? Kenapa seru kalau boleh tahu? Apakah karena kalian bermain tokoh yang menyesuaikan wataknya, mungkin wataknya nggak sesuai sama kalian, itu di situ ya letak serunya? Oke. Mungkin Bapak mau nanya nih, dari beberapa peran tadi, kan ada yang pro AI sama yang bahasanya kontra AI juga di cerita tadi. Mungkin Bapak mau tanya dulu, tadi siapa yang dapat tokohnya itu pro sama AI? Oke, Nana sama Luna ya? Mungkin siapa yang mau sharing perasaan kalian ketika bermain sebagai peran tadi? Berarti Nana sebagai Nadira ya? Dan juga Luna sebagai Keisha. Siapa yang mau bercerita? Oke, silakan Nana. Saya dari yang itu sih Pak, karena sering menggunakan AI itu jadi kayak tergantung gitu loh Pak sama AI. Jadi dia tuh kayak pengen cepat punya jawaban gitu loh Pak. Jadi mungkin kalau untuk bilang pakai bahasa sendiri tuh susah gitu Pak. Terus tadi selama bermain sebagai Nadira ya, kamu merasa relate itu atau gimana? Ada relate sih Pak. Oke. Oke, baik. Terima kasih Nana karena sudah mau sharing ya dari pengalamannya bermain sebagai Nadira. Tadi dari yang pro AI sudah ada nih. Berarti tinggal yang kontra sama AI. Siapa dari tokohnya kontra dengan AI? Saya Pak. Oke, dan suara tadi bermain sebagai siapa? Rania Pak. Sebagai Rania. Oke, gimana tadi perasaan kamu bermain sebagai Rania? Mungkin sedikit relate ya Pak, tapi saya juga kadang sebagai pelaku. Nah ini tadi teman-teman yang terlalu pro ke AI itu menurut saya kayak terlalu bergantung gitu Pak, dan itu relate sama kehidupan kita di SMA ini. Oke. Selama jadi Rania tadi ya, kan bahasanya kamu yang pro sama AI, tapi teman-teman nih pro, gimana tuh rasanya punya teman-teman yang bergantung sama AI? Susah sih Pak, menurut saya itu pola pikir mereka tuh kayak diatur sama AI gitu Pak. Bahkan sampai diatur sama AI gitu ya programnya. Oke. Baik, terima kasih Nasra sudah mau sharing mengenai gimana tadi perasaannya bermain sebagai Rania ya. Oke, terus tadi dari tokoh-tokoh yang udah, sekarang mau nanya nih ke observer nih. Gimana refleksi dari respon reaksi selama teman-teman tadi itu bermain role play? Oke, Bapak saya izin ya Pak. Sejauh pengamatan saya dari tadi peran yang dimainkan sama teman-teman itu sudah cukup baik karena teman-teman mungkin di situ ada watak-wataknya ya Pak. Jadi mendalami peran banget gitu. Apalagi tadi Nashwa yang benar-benar tegas dalam menghadapi teman-temannya mungkin ketergantungan sama AI itu. Dan mungkin teman-teman yang bergantung sama AI juga mendalami peran untuk menjadi pelaku dari penggunaan AI itu sendiri yang mana tuh sulit untuk diberi nasihat gitu. Padahal itu benar. Lalu selanjutnya tadi situasi yang Bapak bacakan juga itu sudah sangat runtuh dan teman-teman tuh bisa menangkap tuh dengan baik gitu Pak. Dan untuk materinya juga saya kira ini tuh relate untuk kehidupan SMA dengan kata Nashwa tadi karena mungkin zaman yang serba mudah ini gitu Pak, kita tuh mungkin memanfaatkan itu akan tetapi tidak ada boundaries atau batasan di dalamnya. Jadi kadang kita tuh terlena dengan AI itu sendiri sih Pak, dan cara pikir kita tuh jadi nggak kritis, itu aja sih Pak. Oke, baik, terima kasih
Bapak itu sudah sangat tepat ya dengan apa yang tadi teman-teman simulasikan, juga sudah menyeluruh dan refleksinya sudah sangat baik seperti itu. Setelah diuraikan keran juga dengan refleksi dari observer, mungkin Mbak mau nanya hal apa yang kalian dapat mungkin dari simulasi tadi, kira-kira teman-teman bisa menyimpulkan dampak positif apa yang bisa kita dapat dari penggunaan AI. Ada yang menyampaikan? Saya Bapak. Oke, silakan. Dampak positif dari penggunaan AI itu kita dapat menjawab soal dari guru itu dengan instan Pak. Kita juga mendapatkan referensi materi dari guru tersebut. Tetapi kita juga harus pilih-pilih Pak, tidak asal menjiplak jawaban tersebut. Oke, baik. Itu tidak ada ya? Oke, bagus. Bagus banget dari Nurul bahwa dengan penggunaan AI kita mudah mendapatkan jawaban dan juga dapat lebih mudah mendapatkan referensi. Tapi kita harus membatasi juga dalam penggunaannya supaya tidak langsung menjiplak seperti itu. Ada lagi yang mau menyampaikan dampak positif dari penggunaan AI? Saya Pak. Silakan bisa. Kalau saya penggunaan AI, sebenarnya dapat positif yang saya ambil itu ketika saya masih belum paham tentang suatu materi, saya bisa tanya AI buat penjelasan lebih lanjut dan saya jadi lebih paham gitu Pak. Oke, jadi paham. Setuju dulu ya. Teman-teman sudah setuju. Berarti ketika ada materi dan mungkin susah, bisa menggunakan bantuan AI untuk mendapatkan penjelasan yang lebih mudah dipahami. Gitu. Oke, nanti kita dapat berarti 3 dampak positif ya. Ada jawaban yang cepat, terus mudah mencari referensi, dan bisa membantu menjelaskan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami. Setelah dampak positif, berarti ada dampak negatif. Oke, dari teman-teman nih, mungkin ada yang menyampaikan apa aja dampak negatif dari penggunaan AI. Nah Pak, Oke, silakan Bu. karena tadi di dampak positif ada instan dan cepat gitu, nanti itu malah bikin kita ketergantungan Pak. Kadang juga kita jadi nggak bisa nyusun kalimat pakai bahasa sendiri karena udah terpaku sama AI. Setuju ya, dengan kita tergantung dengan AI, justru malah kita sulit untuk menyampaikan dalam bahasa sendiri karena biasanya kita berpaku pada jawaban dari AI. Seperti itu ya. Terima kasih Bu. Nah, ada lagi yang mau menyampaikan dampak negatifnya? Mungkin saya Pak. Oke, silakan Pak. Izin menambahkan dari Lukma juga, sejauh tadi saya melihat proses dari role play, mungkin tadi ada scene di mana itu kecemasan muncul ya Pak. Jadi ketergantungan AI itu bisa memicu kecemasan ketika kita udah sering menggunakan AI terus tiba-tiba buruk atau ada situasi kita tanpa AI itu kita bakal cemas dan itu tuh berpengaruh sama kesehatan mental kita gitu loh Pak. Karena kita tuh awalnya bergantung tiba-tiba nggak ada deh gitu. Jadinya kayak bisa mempengaruhi cara pandang kita ke diri kita tuh satu sih jadi kurang gitu sih Pak. Oke, baik. Jawabannya bagus sekali dari akar tadi dengan penggunaan AI ini menunjukkan bahwa itu salah satu bentuk kita mungkin aware dengan diri kita, gitu ya. Baik. Berarti ada 2 dampak negatif ya dari Lukna dan juga akar. Gitu. Terima kasih teman-teman yang sudah mau sharing mengenai dampak positif dan juga dampak negatif dari penggunaan AI. Jadi setelah dapat 3 dampak positif, juga 2 dampak negatif, kira-kira teman-teman ada yang mau menyampaikan nggak apa strategi yang kiranya pas bagi kita untuk diterapkan supaya kita tidak terlalu bergantung dengan AI. Saya Pak. Oke, silakan. Mungkin untuk kedepannya ada tidak dijelasin dampak positif dan negatif. Untuk kedepannya kita harus memposisikan AI itu sebagai alat bantu saja, bukan alat utama gitu. Jadi kita harus punya posisi kita tuh harus punya waktu untuk berpikir secara kritis. Gitu. Jadi jangan terlalu bergantung pada AI. Kita harus bijak menggunakan AI. Iya teman-teman ya. Berarti bisa disimpulkan dari strategi yang disampaikan oleh Pak bahwa AI ini boleh kita gunakan tapi sebagai sekedar alat bantu aja gitu. Tetap kita perlu berpikir kritis dalam penggunaannya sehingga tidak menggantikan peran kita dalam berpikir dari AI ini sendiri. Oke, baik. Terima kasih. Berarti kita tadi sudah dapat dampak positifnya, dapat jawaban yang cepat, referensinya mudah, juga tadi dari Nafisa dampak positifnya adalah jadi lebih ketika kita dapat materi yang susah kita bisa minta materinya untuk dijelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami gitu ya. Dan juga ada dari dampak negatif dari Nurul dari Lukna ya maaf dari Lukna yaitu kita malah jadi sulit untuk mengungkapkan pendapat ya karena kita biasa bergantung dengan jawaban dari AI, kita biasanya membaca gitu ya, tidak merangkai kalimat sendiri. Dan juga dari arah tadi dampak negatifnya adalah berpengaruh pada kesehatan mental kita karena terlalu bergantung gitu ya. Baik. Dan juga tadi di akhir ada strategi dari Ivan bahwa kita AI boleh kok dipakai tapi hanya sekedar sebagai alat bantu. Kita tetap berpikir kritis supaya kita tidak
tidak bergantung pada AI dalam berpikir. Gitu. Nah, baik, terima kasih teman-teman dari dampak positif, dampak negatif, dan juga strategi yang sudah disampaikan oleh teman-teman semua. Mungkin Bapak mau minta pesan-pesan teman-teman sih. Dari awal tadi kita bermain, terus saling kenalan, juga tadi kita bercerita di PKP atau dengan kelompok itu apa, asasnya apa. Terus kita tadi masuk di tahap inti, teman-teman bermain role play. Terus tadi kalian menyimpulkan apa dampak positif, negatif, dan juga strategi yang bisa kita gunakan. Kira-kira gimana kesan-pesan teman-teman dalam kegiatan kita dari awal sampai sekarang? Ada yang mau menyampaikan? Saya Pak. Silakan Mbak Bisa. Jadi kita sudah saya rasa sebenarnya hari ini tuh seru banget ya. Tadi kita ngobrol saya itu sempat kenalan, saya juga jadi kenal sama teman-teman yang lain. Terus nanti dari ngobrolnya saya jadi sadar juga kalau ini saya pakai AI itu saya jadi kesulitan buat menyampaikan pendapat saya menggunakan kata-kata saya sendiri. Saya jadi lebih sadar kalau saya harus lebih bijak dalam menggunakan AI ke depannya sih Pak. Baik, terima kasih Mbak Bisa atas pesan-pesannya. Ada lagi yang mau menyampaikan? Saya Pak. Silakan Naswa. Ini hari ini seru banget Pak, apalagi pembahasan di PKP ini tuh ternyata relate sama yang sedang kita alami sekarang. Terus juga dari roleplay tadi itu jadi ini ya Pak, AI itu ternyata bisa membahayakan kita. Terus kayaknya AI ini bisa menggantikan manusia ya Pak kalau misalnya kita nggak pilih-pilih. Oke, baik, terima kasih Naswa. Seperti itu ya teman-teman. Bapak mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih ke teman-teman semua karena sudah mau hadir pada kesempatan pada pagi hari ini. Mungkin sebelumnya, Tuku boleh minta tolong untuk kartunya juga lembar KBD-nya dikumpulkan. Baik, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Bahwa sama sekali kita bisa berkumpul, berdiskusi bersama, tadi bermain roleplay juga, kita saling berkenalan. Semoga apa-apa yang kita pelajari hari ini melalui kegiatan kelompok ini bisa menjadi pembelajaran yang baik bagi kita semua untuk kedepannya. Sebelum tutup, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Adakah teman-teman yang mau memimpin doa penutup pada kegiatan bimbingan kelompok pagi hari ini? Saya Pak. Silakan. Baik, Bapak dan teman-teman semua, sebelum kita menutup kegiatan kelompok pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa kita. Terima kasih ya Kak, dan mau memimpin doa penutup seperti itu. Apakah dari teman-teman ada lagi yang mau disampaikan atau cukup untuk kegiatan bimbingan kelompok pada pagi hari ini? Cukup ya. Oke, baik. Kalau seperti itu dengan kemudian cukup. Bapak akhiri kegiatan bimbingan kelompok pada pagi hari ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ternyata kita nggak boleh gunain terlalu sering AI ya. Iya, apalagi tadi banyak banget gak sih dampak negatifnya. Sumpah ya jujur, berpikir kritis itu mulai turun gara-gara AI. Setuju sih. Kita dari kemarin nyari lomba pakai full AI kan. Gimana kalau kita rombak aja? Setuju sih. Ayo. Tapi mau kapan? Nanti malam aja di rumah aku. Boleh. Aku bakal tambah ya. Iya.